Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita tentang ramalan Prabu Anglingdarma di masa depan, saya terlebih dahulu memberitahu bahwa ilustrasi video ini diambil dari Misteri Thugul Sejarah Kolosal Pati. Jadi video ini diambil ketika Thugul Arowana mengadakan penggambaran di makam Anglingdarma di daerah Pati, tepatnya di Duku Melawat, Desa Baliati, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Semarang, Jawa Tengah. Jadi saya kan penduduk di sekitar daerah Sukolilo ini ya. Jadi cerita ini saya dapat dari orang-orang tua dulu dan orang sekitar Kecamatan Sukolilo umumnya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi kalau dicerita ketoprak ya, dia punya kesaktian yang sangat luar biasa yang memiliki. Cerita Anglingdarma ini kan asal mulanya kan cerita ketoprak ya. Jadi dari dulu nenek saya, ayah saya ini cerita tentang Anglingdarma ini dikisahkan dalam cerita ketoprak, yaitu Sandiwara Ketoprak, kemudian difilmkan sekitar tahun 80-an ya, kemudian disinetronkan. Jadi sangat populer sekali ya. Ini kan dekat makam Saridin Syekh Janggung juga, di sekitar situ, jaraknya kurang lebih 5 kilo ya. Jadi terlebih dahulu cerita Anglingdarma ini, kemudian baru cerita Saridin ini populer. Jadi lebih populer cerita Anglingdarma ini dulu dalam Sandiwara Ketoprak. Jadi menurut orang tua-tua dulu ada ramalan. Kalau yang terkenal itu kan ramalan Joyoboyo ya. Tapi kalau di daerah sini, kalau saya ini ada ramalan yang sangat populer, yaitu ramalan Prabu Anglingdarma. Jadi menurut cerita orang tua dulu, ada 4 ramalan yang disebutkan oleh Prabu Anglingdarma. Adapun ramalan itu sudah terbukti ya. Di antaranya satu, menurut orang tua dulu itu, Prabu Anglingdarma bersabda begini, nanti setelah nanti pada zaman yang akan datang, ini akan terjadi beberapa hal. Di antaranya satu, yaitu bumi diirat-irat. Jadi ini bahasa Jawa kan. Ini Anglingdarma ini kan orang Jawa ya. Jadi dia memberi ramalan itu dalam bahasa Jawa yang halus, yang agak susah dipahami. Satu, bumi diirat-irat, yang artinya ini bumi dibelah-belah kalau bahasa Indonesia. Kemudian dalam tahun 80-an ya, itu dulu itu kan Desa Melawat itu kan rawa ya, rawa itu bawahnya itu rawa. Jadi makamnya ini di atas gunung, di lereng gunung lah, di sekitar Desa Melawat, Kabupaten Pati. Nah, kemudian di bawahnya ini rawa, semua rawa.
Di dalam cerita itu kan diceritakan bahwa kerajaan Malawapati ini kena kutukan menjadi rawa ya, menjadi berair rawa gitu. Di, dulunya ini memang rawa semua. Kemudian dalam tahun 80-an ini dibuatlah sungai-sungai oleh Presiden Soeharto. Perairan dikeringkan jadi rawa ini dibelah tengah, dibuat sungai, kemudian dialirkan ke laut airnya, biar kering lah dari rawa itu. Kemudian ada lagi sungai yang dari Jaratun sana, perairan dari Purwodadi sana pun lewat situ juga. Jadi bawah dari makam Prabu Anggling-Darmo sekarang ini banyak sungai ya, banyak sungai buatan manusia ya. Itulah istilah orang Jawa katanya, oh ini bumi diirat-irat, yang artinya bumi dibelah-belah. Menurut orang tua dulu itu sudah terjadi. Dan kemudian yang kedua ini nanti di masa depan nanti yang kedua yaitu orang di bawon-bawon, yang artinya bawon ini kan istilah zaman dulu ini kan padi yang dikumpulkan, diikat, kemudian dibawa ke suatu tempat gitu. Dalam istilah yang ini apa ini kan dalam apa ini ramalan ini kan cuma syair dalam bentuk syair ya. Jadi kalimat yang ada beliau, sosok beliau yang manggil kita ke dalam itu penuh dengan penuh dengan terus kayak beliau mempersilahkan kalau misalnya mau mengambil air boleh, makna lah gitu, penuh dengan makna, jadi banyak makna gitu. Jadi tadi apa orang di bawon-bawon artinya orang ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian akan diantar ke suatu tempat. Nah ini artinya itu yang artinya orang di bawon-bawon menurut orang-orang tua itu seperti itu katanya. Jadi sekarang ini kan pada tahun berapa ya, sekitar 2000 kan. Ini barusan saya nggak tahu, saya rasain ada dingin di belakang. Iya. Sebelah kiri saya. Seperti sini saya. Jadi orang itu kan dikumpulkan ini dalam arti dia mendaftar kemudian dikumpulkan supaya banyak gitu kan. Kalau sudah banyak dikirim ke luar negeri kebanyakan sekarang tahun 2000 ya. Sekarang kan orang banyak orang yang pergi ke luar negeri, dikumpulkan kemudian mukanya berubah. Kalau sekarang ini lebih tua lagi, agak mengecil badannya, makanya saya terus terang nggak bisa jelasin apa sih. Dipindahkan ke suatu tempat, yaitu ke luar negeri. Nah itu yang namanya orang di bawon-bawon katanya gitu. Ya, tadi mungkin yang bisa berubah-berubah. Artinya gitu katanya orang tua dulu tuh, orang di bawon-bawon gitu. Kemudian yang ketiga yaitu Ratu Serenggi. Berdirinya Ratu Serenggi rasanya sepertinya pemirsa bahasa sudah dan orang makan orang. Nah, ini artinya kita harus ke atas. Pada saat zaman akhir nanti ada penguasa yang orang makan orang itu bukan berarti orang terus dimakan, itu bukan, artinya seperti pemimpin yang
banyak korupsi seperti itu. Tadi kan di Artinya atas kan kita cerita tentang hewan, banyak hewan hak orang diambil gitu, terus namanya luar tuh yang secara seputar sini, terus juga ada sosok-sosok yang lain mungkin belum saya ketahui ya. falsafahnya gitu, orang makan orang. Kalau dari pintu itu Jadi kadang kan bukan hanya yang Korojo yang sekarang nih ular, tapi ada mungkin tak tahu ya, tapi kan sekarang ini kan banyak yang korupsi ya, ya korupsi ini kan putih dua banyak pemimpin yang korupsi, sehingga untuk jalan masuk ke korupsi ini bukan suatu hal yang tabu. bentuk ini. Kalau dulu orang korupsi ini kan Buaya putih. hina, kedengarannya hina, Tapi bahwa di sini tuh terus jatuh martabatnya itu kan. Sekarang kan kalau orang korupsi itu kan sudah biasa, di darat pun mereka bisa hidup. kayak gitu lah artinya tuh, orang makan orang gitu. Ada bawang Terus apa ya Kang ya? Benar. yang terakhir ini masa kejayaan Nusantara kita, yaitu munculnya sumur, Sosok itu munculnya sumur Upas. itu kan ada itu Saya mau untuk mau ada seperti orang pada main air mandi untuk Tadi mau aku lihat kayak airnya tuh kayak ting ting, jadi kayak ada yang mau main kan. ya benar. untuk menjelaskan nah, Tempat pertapaan. munculnya sumur Upas itu artinya Baik gitu ya, baik ya. Bawah pernah saya. Kalau sampai artinya licin soalnya. ada sumur tapi airnya ini Aku dengar ini nih, ada mempunyai suara karomah itu Ya ya ya. kekuatan. Jadi harimau apa? upas itu kan kalau Apa ya? kasar itu kan racun ya. Upas bahasa Jawa upas itu racun, kayak upas ular, upas kalajengking itu artinya racun. Tapi ini bukan racun dan seperti itu. Ini upas punya kekuatan karomah sehingga orang tua itu mengartikannya Yang gini ya? apa itu, apabila ada seseorang yang Ada tangan kayak gini. Kayak gini. minum air dari sumur tersebut, maka Lihat Kang. apabila orang itu punya kesalahan, maka akan terbukti terang benderang tentang kesalahan dia. Tapi apabila orang itu betul dalam suatu kasus misalnya, maka dia akan terbuka kebenaran itu secara terang benderang. Nah, seperti itu. Artinya air ini seperti mengadili seseorang dalam mencari keadilan di dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah munculnya sumur Upas ini, barulah berdirinya Ratu Adil. Nah, itulah yang diharapkan oleh bangsa Nusantara kita ini. Di zaman akhir nanti akan berdirinya Ratu Adil setelah munculnya sumur Upas. Sumur Upas itu adalah 4 ramalan yang sangat luar biasa ini. disabdakan Prabu Anggling-Darmo semasa hidupnya. Tadi aku dengarnya yang jelas Ini adalah cerita dari sesepuh dulu ya, dari gitu apa? nenek, kakek, Pokoknya suaranya harimau sampai kali, dulu dan aku langsung kayak dulu gitu, berapa apa gitu, karena kayak suaranya itu sebutannya sampai susah ya, sampai kakek moyang lah seperti dari itu. ujung sana, dari dalam sana. Karena cerita Anggling-Darmo ini kan sudah lama ya. Saya dengar apa harimau juga Kang Soleh. Sama Daripada terus pas cerita Sajangku ini baru-baru ini. yang di depan Kalau Anggling-Darmo kan di cerita ketoprak ya dulunya. lebih tua, Anggling-Darmo terus apa? sepuhnya gitu. Sajangku untuk ketoprak, ketoprak padi. Harimau memang ada, tapi terus kayak Di padi ini kan loh, banyak kayak ketoprak. apa sih, Dia kalau bercerita orang tentang loh, suara kisah gitu loh. di suatu daerah seperti itu. Cuman kalau ada yang gerakan-gerakan yang kayak sayap tadi itu ada sambutan Pak, ya. Bisa Nah, itulah sini pengertian dari misalnya apa ya, penyambut amalan dagang kita dengan Pak. beliau sang Prabu Anggling-Darmo. Memang iya ada ya. Menurut pengertian dari saya, Kalau harimau itu kan misalnya sahabat mungkin kalau ada sedulur-sedulur yang karena ini yang paling sepuh sendiri
bahkan yang paling sepuh di tanah Gunung menerjemahkannya lain, Nusantara, saya katakan silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin apabila saya salah dalam menerjemahkan dari ramalan beliau ini, saya minta maaf ya sebesar-besarnya, karena saya ini pun baru belajar ya. Kesini tujuannya apa, Pak? Ya tinggal tujuan masing-masing ya. Saya mohon doa restu kepada Eyang, minta keselamatan dan kelancaran tata usahanya. Supaya lebih jelasnya tentang Mbak Sarah serta Mbak Jaya. makam Angling Darmo, Masuk wilayah sini, Mas. tontonlah video ini sampai Makamnya. akhir. Ketika kita masuk sini memang agak panas. Selamat menonton, terima kasih. Mungkin energi beliau kan sangat luar biasa musuhnya. Betul. Dan residu energi yang saya tangkap memang pusaka, terus burung yang memang sering untuk kendaraan, naga yang sering jadi kendaraan itu menjadi bingar-bingar di sini, Mas. Artinya kekuatan dasarnya masih terasa, makanya jadi panas. Energinya, atmosfernya yang Atmosfer, dikatakan. Mas, iya. Kalau dari Mbak Sarah nih, Soleh agak berat di sini saya. Iya. Itu mungkin karena yang tadi Kang Soleh jelasin, apa saya makanya nggak tahu kenapa positif Mas, tapi Positif sih, agak positif. di sini agak energinya sangat besar jadi kayak berat beban gitu ya. Iya. Ceritakan Pak ke kamera nih Pak. Begini loh, sejarah Eyang Prabu Angling Darmo dan Eyang Setiawati itu, sejarah pemberian lawatnya itu ternyata itu minta diobong bersama. Jadi itu artinya dinyatakan istri dan suami, artinya harus jadi satu, dan untuk contoh-contoh dengan masyarakat atau anak putu jangan sampai terjadi yang tidak benar antara kekeluargaan. Saya nggak tahu kenapa ya nggak pernah dikasih form apa sih bentuk badan yang detail gitu, tapi melihat sosok kayak siluet Mas di belakangnya Kang Soleh. Mas. Oh, setelah Ada yang memang terfisik saya. Ini tiba-tiba Bupati Pemirsa, tiba-tiba Soleh Pati merasakan energi yang aneh dan sangat kuat dari arah belakang makam. Soleh Pati akan mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini dan berusaha untuk mensketsanya. Kira-kira seperti apa ya perwujudannya? Sarah bilang ada gambar siluet yang cuman seperti kertas. Nah, saya langsung melihat di situ ada cahaya muter 3 kali. cahaya di makam. muter 3 kali. Saya ikutin dan ternyata saya langsung sowan lagi. Saya lebih deteksi lebih dalam. Saya pegang pusaranya. Dan di situ saya seperti terhempas, Mas, seperti melayang, dan itu seperti bergelombang di angkasa gitu. Nah, terus ikutin, ternyata mungkin roh atau jiwa saya terbawa. Dan di situ saya melihat dari sebelah kanan itu, sebelah kiri ya, itu seperti ada, ya ini yang saya lihat di sini nih. Ini yang putranya Ini insya Allah ini dimensi dari Prabu Angling Darmo. Ini berupa burung. Dia mungkin kurang gede tadi ya, burungnya gede banget, cuman ini penggambarannya udah sketnya pas dari kertasnya. Dan di sini Setiawati, dia naik ini, naik naga, yang Setiawati naik naga. Ini berdua jalan di tengah-tengah, seperti berjalan. Saya akhirnya beliau berdua itu langsung cepat seperti kilat, saya terhempas, akhirnya jatuh. Dan ini yang saya temukan. luar biasa sekali pemirsa. Cara penggambarannya Kang Soleh Pati juga luar biasa. Apa benar seperti ini gambarannya? Loh, dibenarkan oleh Pak Suroso. Mbah
Mas Roso kula matur nuwun, terima kasih. Nek wonten tutur bahasa sing mboten kirang berkenan saya mohon maaf nggih.